sudah kan? Setengah. Nanti selesai 2:30 lebih 5. Iya, betul. Waktunya Pak Junaidi ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya baru sedikit ini yang mengucapkan salam. Bapak ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terlihat semangatnya. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Ya, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih karena kalian sudah bergabung di aplikasi Zoom ini dalam pembelajaran pada siang hari. Bagaimana kabarnya? Apakah kalian sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan untuk bersama-sama bertatap muka walaupun dalam masa-masa pandemi seperti ini. Oke, Bapak akan mengecek kehadiran kalian melalui Zoom. Apa ada yang tidak hadir? Siapa? Siapa alamkan? Hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir. Selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu nak ya, agar pembelajaran kita lancar dan selalu diberi kesehatan. Untuk pertemuan kali ini, Bapak minta tolong untuk Lalu Agus untuk memimpin doa. Mari nak, dipimpin. Lalu, di mana dirimu berada? Sepertinya terkendala jaringan. Ya baik, Muhammad Rizal, tolong dipimpin doa dulu. Ya, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Saya pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita masuk materi bab yang kedua, yaitu tentang perilaku jujur dan menepati janji. Dan pertemuan yang pertama ini kita akan mempelajari materi tentang jujur. Namun, Bapak sedikit menyinggung dulu untuk mengingatkan kalian, merefresh ingatan kalian. Minggu lalu kita mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Mungkin sedikit Apandi untuk mereview apa yang sudah dipelajari minggu lalu. Minggu lalu kita mempelajari tentang hari akhir, di mana hari kesudahan dunia. Hari akhir adalah awal kehidupan akhirat. Dimulai dengan hancurnya alam semesta, tidak ada yang hidup kecuali Allah saja. Itu Pak. Ya, terima kasih. Tepat sekali. Pada dasarnya minggu lalu kita sudah mempelajari tentang hari akhir atau hari kiamat, yang mana tanda-tandanya bisa kita lihat di kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, untuk selanjutnya sampai nanti akhir pelajaran kita, Bapak akan bagi dua kelompok, yang mana semalam sudah Bapak sampaikan di WA Group. Kelompoknya siapa-siapa aja. Kelompok 1 nanti diketuai oleh Pak si Aan, yang kelompok 2 Apandi. Ya, jadi kita bagi dua kelompok besar saja. Nanti kalau misalnya perlu kita terlalu besar, kita bisa bagi menjadi kelompok kecil. Bapak share screen dulu ya. Ya Pak. Kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke. Yang akan kita pelajari yaitu materi tentang jujur. Kompetensi dasar yang kita pelajari tentang materi jujur yaitu pertama, memahami penerapan jujur dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menyajikan penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari diharapkan setelah kalian menerima materi dari Bapak,
kalian bisa menjelaskan pengertian jujur dengan benar, kemudian menyebutkan dalil tentang jujur dengan benar, menyajikan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, berperilaku jujur di keluarga atau di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Oke, kita sebelum masuk ke materi inti, bisa kita renungkan. Yang pertama, mungkin kalian pernah mengalami atau menemukan sebuah jam tangan di tempat wudhu misalnya, atau kalian pernah menemukan dompet di toilet, atau kalian pernah mendapatkan sesuatu yang memang bukan hak milik kalian. Jika kalian berada dalam kondisi seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian ambil atau kembalikan? Nur Hikmah, ketika kamu menemukan dompet di kamar mandi siswa, apa yang akan kamu lakukan? Kamu ambilkah? Kebetulan kamu lagi tidak diberi sangu nih, karena jalan kaki saja, ke rumah dekat, terus dapat dompet. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Kamu ambil atau kamu kembalikan? Baik, Pak. Ya, Pertama saya berusaha terlebih dahulu untuk mencari tahu itu pemiliknya siapa. ya, Yang kedua, jika saya tahu pemiliknya mungkin diantaranya siswa di sekolah saya, maka saya akan kembalikan kepada pihak yang berwenang di dalam hal ini. ya, baik. Itu jawaban yang sangat tepat. Bapak apresiasi banget jawaban kamu. Terima Kemudian kasih. untuk Ismadi, kalau kamu menemukan jam tangan di tempat wudhu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu ambilkah? Karena kamu kebetulan nggak punya jam tangan misalnya. Gimana? Menurut Ismadi? Ini aja kan mau Menurut saya ya kita serahkan kepada Bapak Ibu guru yang bertugas piket, Pak. Terima Oh kasih. ya, kebetulan di masjid sekolah ya. Ya, terima kasih untuk Ismadi dan Nur Hikmah. Bapak acungi jempol. Terima kasih atas jawaban yang sangat-sangat baik dan mulia. Oke anak-anak, pada dasarnya iman dan akhlak kalian dalam kondisi yang seperti tadi itu sedang diuji. Apakah kalian akan mengembalikan atau kalian akan mengambilnya? Karena jujur itu merupakan bagian dari akhlak yang baik atau akhlak mamudah dan bagian dari kesempurnaan iman. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita sudah bagi kelompok tadi menjadi 2. Masing-masing kelompok silakan untuk mengamati video ini. Kemudian silakan untuk mengajukan pertanyaan terkait video yang akan Bapak tayangkan. Hanya itu cara mengaktifkan anak. Kalau yang dari bisa dengan cara kartu, dengan cara masih yang berseri sebuah animasi suaranya Pak, enggak jelas itu videonya ngomong apa, Pak? nggak sanggup menerima video itu ya. Ini surat At-Tariq ini dari bacaan.
Oke, tadi sudah ditampilkan video tentang hoax. Hoax. Untuk kelompok 1 yang diwakili oleh kelompoknya Apandi, sekarang gantian, jangan Apandi lagi. Salman, apa dari video itu, apa yang bisa kamu petik, kemudian apa yang bisa kamu beri pertanyaan untuk kelompok 2? Tadi kelompok 1, ini kelompok 1. Ya, Pak. Tadi sebenarnya enggak pendengaran, Pak, apa yang digambar itu. Iya. Tentang hoax tadi. Apa, Pak? Ya, yang jelas bahwa kita dilarang untuk menyebarkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak jujur, bohong dan sebagainya. Itu Pak. Oke, untuk yang kelompok 2 diwakili oleh Alamsah. Ayo Alamsah, mungkin aktifin dulu mikrofonnya. Hoax. Ya. Bahaya hoax apa? Oh ya, bahaya hoax. Oke, Bapak langsung ambil, Bapak jelaskan ya, bahaya hoax itu menyebabkan disintegrasi atau perpecahan karena segala sesuatu yang sifatnya tidak benar membuat kehebohan, akhirnya menggiring opini, kemudian menjadi sesuatu yang tidak baik. Contohnya, ketika ada kebakaran, ada kamu dari kejauhan kamu lihat ada asap, terus kamu share di grup bahwasanya telah terjadi kebakaran. Akhirnya banyak orang berbondong-bondong ke sana, kemudian pemadam kebakaran ke sana, yang ternyata dilihat di sana hanyalah orang yang sedang bakar sampah. Nah, itu hal-hal yang perlu dikaji ulang atau perlu dipikirkan kembali sebelum kita menge-share segala sesuatu di media sosial. Jadi hoax itu bagian dari sifat kebalikan dari sifat jujur, yaitu bohong. Nah, Bapak jelaskan terlebih dahulu apa itu jujur. Jujur itu adalah perkataan atau berkata benar sesuai dengan kenyataan. Jika A, katakan A. Jika benar, katakan benar. Jika kamu mendapatkan nilai 100, katakan 100. Jangan mentang-mentang kamu dapat 0, kamu pulang ke rumah, kamu sampaikan saya dapat nilai 100. Itu bagian dari kebohongan. Selain itu, jujur itu menyampaikan informasi sesuai dengan kejadian sebenarnya. Kalau kamu ngelihat memang di situ ada kebakaran, baru kamu sampaikan bahwasanya di sana ada kebakaran. Jangan hanya kamu lihat dari kejauhan, informasi belum jelas sudah kamu bagikan. Nah, itu ketidakjujuran yang ada pada diri kalian ketika kalian melihat segala sesuatu. Oke. Kemudian jujur berasal dari kata asidik atau nyata benar. Lawan katanya tadi kadzib, yaitu berdusta. Ada kesesuaian antara ucapan dan perbuatan kita, dan ada kesesuaian antara informasi dan kenyataan yang sedang terjadi. Itu bagian dari jujur. Nah, untuk dalilnya dalam Al-Quran telah disebutkan. Bapak minta tolong Suprayogo untuk membacakan. Terlihat atau tidak di layar ayatnya? Suprayogo? Terlihat. WC dia, Pak. Oh ya, sepertinya begitu. Mungkin Siti Sofia bisa bacakan? Kelihatan atau tidak? Pak, kelihatan Pak, siap. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir Suruh rajim. ngaji. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya? Ya, terima kasih Siti Sofia. Sangat merdu. Semoga kita bisa meniru apa yang menjadi kelebihan dari Siti Sofia dan
lanjut. Ya. Pak share screen dulu. Enggak link baru. Link yang tadi aja. Ada saya share tadi. Kan sudah. Dah. Baik Ibu, baik anak-anak, Bapak lanjutin ya. Tadi ada terkendala jaringan. Tadi sudah dibacakan sama Siti Sofia, yang artinya, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jika kalian mengatakan sesuatu itu dengan benar, sesuai dengan kejadian, bahwasanya kalian tergolong orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya apabila kalian berbohong, kalian termasuk golongan orang-orang yang munafik, yaitu orang-orang munafik itu tanda-tandanya apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia ingkari, dan apabila dia diberi kepercayaan, dia akan berkhianat. Oke, selanjutnya dari dua kelompok, Bapak, tugas kalian adalah buatlah mind map yang berisi contoh perilaku jujur di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, dari perilaku jujur di rumah, di sekolah, di masyarakat, kalian tuangkan dalam mind map atau peta konsep. Kalian bisa bentuk sesuai dengan kreasi, kalian bisa kalian kasih warna. Contohnya seperti ini. Ada yang bersifat tidak teratur, atau seperti ini. Contohnya sudah Bapak kirim di WA grup ya, nanti bisa kalian lihat. Kemudian bisa seperti ini. Ada banyak macam bisa kalian lihat di internet, bisa kalian contoh pola-polanya, isinya kalian sesuaikan. Materi jujur, contoh jujur di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Atau bisa juga bentuknya seperti baku yang pada umumnya. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit ya, Nak ya. Ya, kalau Bapak kasih waktu, silakan kalian kerjakan, silakan kalian kondisikan bersama teman-teman kalian. Ini loh. Ya, waktu Bapak beri atau bisa dimulai. Baik, Pak. Oke, sudah cukup. Sudah 10 menit waktunya. Bapak persilakan untuk kelompok 1 diwakilkan oleh ketua kelompoknya Ahmad Nur. Silakan Ahmad Nur untuk menunjukkan hasilnya. Matikan share. Kemudian sekalian dijelaskan apa-apa saja yang kalian gambarkan di situ. Share screen-nya dimatikan dulu, Pak. Yuk, Maaf, saat tadi terkeluar. Oh, ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi saya, hasil kerja dengan kelompok kami, yaitu peta konsep yang sudah kami buat. Ini saya matikan dulu background-nya mungkin ya, biar kelihatan. Oh iya. Kelompok 2 mempersiapkan ya, jadi selesai ini langsung untuk memperlihatkan hasilnya. Nggak bisa, Pak. Yang ada aja, Pak ya. Kalau tidak, itu saja dikasih lihat sambil dijelaskan. Ya. Oke. Kan enggak apa-apa. Dijelaskan mungkin. Oke, jadi yang pertama di paling atas itu materi tentang jujur. Selanjutnya contoh-contoh jujur. Contoh jujur dibagi menjadi 3. Yang pertama jujur di rumah, yaitu dengan contohnya mengembalikan uang sisa belanja apabila diberi oleh ibu. Terus yang kedua jujur di sekolah, yaitu dengan cara tidak mencontek saat ujian. Dan contoh jujur yang ketiga yaitu jujur di masyarakat, yaitu dengan tidak menyebarkan berita hoax. Demikian. Oke, terima kasih Aan atas
penyampaiannya. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2 diwakilkan oleh Apandi. Silakan Apandi, kasih hasil karyanya dikasih lihat. Kelompok 2 bentuknya seperti peta, Bapak Ibu. Ini saya tampilkan hasil kerja kelompok kami. Kami kelompok di rumah saya, teman-teman datang, kami kerjakan. Jujur itu yang pertama kami konsepkan di sekolah seperti berpakaian sesuai dengan aturan, itu juga merupakan bentuk jujur. Kemudian mentaati peraturan sekolah dan lain sebagainya, makan di kantin sesuai dengan jumlah yang dimakan, sejumlah itu bayar. Kemudian ada juga kami gambarkan jujur di dunia maya, tidak menyebarkan hoax. Kalau ada berita di WA tidak langsung di-share, tapi di tabayun dulu, dilihat apakah itu betul atau tidak. Dan yang terakhir adalah di lingkungan masyarakat, seperti kita ikut kerja bakti. Kalau dipanggil oleh Pak RT tidak pura-pura sakit dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak Jun. Ya, terima kasih Apandi. Sangat bagus hasil karyanya. Berikan tepuk tangan yang meriah dulu teman-teman. Ya. Oke, Bapak share screen lagi ya untuk kesimpulannya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, kelompok 1 dan kelompok 2. Pada dasarnya contoh penerapan jujur di rumah itu ketika kalian mendapatkan uang kembalian dari ketika kalian disuruh beli sesuatu sama bapak atau ibu, ada kembaliannya, sebaiknya kalian jujur untuk mengembalikannya, tidak langsung membelanjakannya. Yang kedua, kalian mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, juga tidak bertanya ke sana ke sini, sesuai dengan kemampuan kalian. Jujur di sekolah bagaimana? Tadi sudah disampaikan, tidak mencontek ketika ujian, kemudian mentaati tata tertib sekolah, bahkan kalian melakukan tiket kebersihan kelas sesuai jadwal kalian. Nah, untuk jujur di masyarakat, kalian tidak mengarang cerita bohong atau menyebarkan hoax, yang mana ketika kalian menyebarkan berita bohong atau hoax, kalian bisa menimbulkan kegaduhan dan suasana lingkungan menjadi tidak kondusif. Seperti itu. Jadi jujur itu berkata benar sesuai kenyataan. Mungkin si Imra'atus Aziza bisa menyampaikan kesimpulannya, bisa dibacakan kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Ya, Imra'atus. Terima kasih teman-teman. Ya. Untuk kesimpulan materi hari ini, yang pertama adalah jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Jujur termasuk akhlak mahmudah. Jujur mengantarkan pada kebaikan dan kebaikan mengantarkan pada surga. Orang yang tidak jujur termasuk golongan. Ya, terima kasih Imratus atas kesimpulannya. Jadi jujur itu hebat anak-anak, jujur itu mujur. Orang yang jujur pasti kehidupannya akan sukses. Oke, untuk terakhir, tugas dari Bapak, silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah Bapak share di Google Classroom. Jadi nanti kalian bisa buka Google Classroom di kelas 93, kemudian kalian lihat tugasnya di situ, ada dalam bentuk Google Form, pilihan ganda 1 sampai 20. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang menepati janji. Dan ingat pesan Ibu, tetap pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.